masalah filsafat ilmu. Ya, ada dua, yang pertama yaitu masalah kuantitatif. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan, yang berarti bahwa masalah tersebut cenderung melibatkan banyak data atau kasus yang mencakup berbagai situasi atau kondisi. Tingkat variabel yang kompleks menunjukkan bahwa data atau kasus tersebut memiliki banyak variabel atau faktor yang saling mempengaruhi. Namun, masalah ini tetap berada di permukaan. Artinya, meskipun terdapat banyak data atau variabel yang perlu dipertimbangkan, analisis yang dilakukan masih dalam tahap awal atau dasar. Contohnya seperti dalam penelitian pemasaran yang mengumpulkan hanya data tentang preferensi konsumen dari berbagai wilayah yang luas, dapat menunjukkan bahwa variasi yang kompleks dalam hal ini hal preferensi produk, kebiasaan membeli, dan respon terhadap kampanye iklan. Namun, analisis yang dilakukan hanya berupa statistik deskriptif atau analisis korelasi dasar. Selanjutnya yaitu masalah kualitatif. Masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variabel yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Artinya, masalah yang memiliki batasan atau cakupan yang jelas dan spesifik, tetapi dapat dieksplorasi dengan sangat mendalam dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Meskipun variabel atau elemennya tidak banyak, interaksi antara elemen-elemen tersebut dan konteks yang ada dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan kompleks. Penjelasan ruang yang sempit, masalah ini berfokus pada area atau topik yang sangat spesifik dan terbatas. Ruang sempit berarti lingkup penelitian atau pembahasan tidak luas, mungkin hanya mencakup satu aspek atau sub-sub aspek dari suatu topik yang lebih besar. Dan tingkat variasi yang rendah, variabel atau elemen yang terlibat dalam masalah ini tidak banyak dan variasinya tidak terlalu besar. Hal ini membuat fokus penelitian lebih terarah dan mendalam pada beberapa variabel kunci. Kedalaman bahasan yang tak terbatas. Meskipun ruang lingkup dan variasinya terbatas, masalah ini memungkinkan eksplorasi yang sangat mendalam. Analisis bisa mencakup berbagai dimensi seperti sejarah, konteks sosial, implikasi filosofis, atau Selanjutnya adalah landasan filsafat penelitian. Landasan filsafat penelitian memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama adalah filsafat positivisme. Positivisme adalah pendekatan filsafat yang menekankan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang sah adalah berasal dari pengalaman indrawi dan dapat diuji melalui metode ilmiah. Positivisme berakar pada keyakinan dan dunia fisik dan fenomena sosial dapat diukur dan dianalisis secara objektif. Selanjutnya adalah karakteristik utamanya. Yang pertama adalah empiris. Empiris merupakan pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman dan pengamatan indrawi yang dapat diverifikasi. Selanjutnya adalah objektivitas. Penelitian harus menjaga jarak dari subjek penelitian untuk memastikan bahwa hasilnya tidak dipengaruhi oleh bias pribadi. Selanjutnya adalah verifikasi. Teori ilmiah harus dapat diuji dan diverifikasi melalui eksperimen dan observasi. Selanjutnya adalah kausalitas. Penelitian positif harus mencari hubungan sebab akibat yang dapat dijelaskan secara logis dan empiris. Selanjutnya adalah reduksionisme. Pendekatan yang memecahkan permasalahan kompleks menjadi komponen-komponen sederhana untuk dianalisis. Selanjutnya adalah filsafat post-positivisme. Post-positivisme berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan positivisme. Filsafat ini mengakui bahwa pengetahuan ilmiah tidak sepenuhnya objektif dan bebas dari pengaruh peneliti. Post-positivisme berpendapat bahwa realitas dapat dipahami secara lebih baik melalui kombinasi metode dan perspektif. Adapun karakteristik utamanya, yang pertama adalah falsifikasi. Menurut Karl Popper, teori ilmiah harus dapat diuji dan berpotensi untuk dibantah, bukan hanya diverifikasi. Yang selanjutnya adalah kritik terhadap objektivitas.
mengakui bahwa semua pengamatan dipengaruhi oleh teori-teori dan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti. Selanjutnya adalah triangulasi, menggunakan berbagai metode dan sumber data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Selanjutnya adalah pendekatan kritis dan reflektif. Penelitian harus sadar dan kritis terhadap asumsi, nilai, dan bias mereka sendiri dalam proses penelitian. Selanjutnya adalah pengakuan kompleksitas realitas. Memahami bahwa realitas sosial dan alam lebih kompleks dan tidak selalu dapat direduksi menjadi hubungan sebab akibat yang sederhana. Selanjutnya adalah perbandingan dan implikasi dalam penelitian. Positivisme menekankan metode ilmiah yang ketat dengan fokus pada data yang dapat diukur dan diuji secara empiris. Hal ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan kepastian dan prediktabilitas seperti dalam ilmu alam dan beberapa aspek ilmu sosial. Sedangkan positivisme mengakui keterbatasan pendekatan positif dan mencoba untuk memberi gambaran yang lebih holistik dan kritis. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang berurusan dengan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk nilai dan konteks sosial. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kerangka metodologi penelitian. Nah, terdapat dua pendekatan utama yang akan dibahas, yaitu positivisme empirisme, jenis pendekatan kuantitatif, dan fenomenologi hermeneutika, jenis pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu pendekatan positivisme empirisme. Pada pendekatan positivisme empirisme merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang menekankan pada pengamatan empiris dan pembuktian secara objektif. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang ilmu alam dan sosial. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, teori yang akan diuji. Dalam pendekatan ini, peneliti memulai dengan sebuah teori atau hipotesis yang ingin diuji kebenarannya. Teori ini biasanya didasarkan pada pengetahuan atau penelitian sebelumnya dan merupakan pernyataan atau penjelasan tentang fenomena atau hubungan antara variabel-variabel tertentu. Yang kedua, uji hipotesis. Setelah merumuskan teori, peneliti kemudian membuat hipotesis yang merupakan pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antara variabel-variabel dalam teori tersebut. Hipotesis ini akan diuji secara empiris melalui pengumpulan data dan analisis statistik. Kemudian yang ketiga, teknik analisis kuantitatif. Pendekatan positivisme empirisme sangat bergantung pada data kuantitatif yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik analisis kuantitatif seperti survei, eksperimen, atau observasi terstruktur untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara objektif. Yang keempat, logika deduktif. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan logika deduktif yang berarti mengambil kesimpulan dari premis-premis atau teori-teori umum untuk menjelaskan fenomena atau hubungan khusus. Logika deduktif ini membantu peneliti menguji teori dengan mengembangkan hipotesis dan mengumpulkan data untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Yang kelima, tujuan menguji kebenaran teori. Tujuan utama dari pendekatan positivisme empirisme adalah untuk menguji kebenaran atau validitas suatu teori dengan mengumpulkan data empiris dan menganalisisnya secara objektif. Peneliti dapat menemukan apakah teori tersebut didukung oleh bukti atau tidak. Jika teori didukung oleh data, maka teori tersebut dianggap valid dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena yang diteliti. Jika tidak, maka teori tersebut perlu direvisi atau diganti dengan teori baru yang lebih sesuai dengan data. Selanjutnya, pendekatan fenomenologi hermeneutika. Pendekatan fenomenologi hermeneutika adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman manusia dan pemaknaan atas pengalaman tersebut. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pengalaman diabstraksikan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari pengalaman subjektif individu
atau kelompok yang diteliti. Data ini dapat berupa deskripsi verbal, teks tertulis, atau artefak budaya. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dialami secara mendalam dari perspektif partisipan. Yang kedua, hipotesis sifatnya eksploratif. Dalam pendekatan fenomenologi dan hermeneutika, hipotesis tidak ditetapkan secara ketat sebelumnya. Peneliti cenderung mengeksplorasikan fenomena secara terbuka tanpa asumsi atau dugaan awal yang kuat. Hipotesis ini dapat berkembang seiring dengan proses pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam pendekatan ini dilakukan secara kualitatif yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap teks atau transkrip wawancara. Peneliti berusaha mencari makna yang tersembunyi di balik pengalaman individu atau kelompok, serta mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Yang keempat, logika induktif. Pendekatan fenomenologi hermeneutika menggunakan logika induktif yang berarti peneliti membangun teori atau konsep berdasarkan data yang dikumpulkan. Logika ini bergerak dari pengamatan khusus menuju pola-pola umum atau kesimpulan yang lebih luas. Yang kelima, formulasi teori atau menemukan teori. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk memformulasikan atau menemukan teori baru yang muncul dari data empiris dan interpretasi mendalam terhadap pengalaman subjektif. Teori ini dibangun dari bawah ke atas berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari partisipan penelitian. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah mengenai netralitas dalam filsafat. Nah, netralitas dalam filsafat adalah dasar penting untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara adil dan objektif. Nah, dengan menjaga netralitas, filsuf bisa memahami isu-isu secara lebih mendalam dan akurat. Nah, netralitas juga mendukung terciptanya dialog yang konstruktif dan inklusif, di mana semua pandangan dihargai. Nah, selain itu, netralitas membantu mengurangi bias sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian. Akhirnya, dengan bersikap netral, filsuf dapat lebih efektif mencapai kebenaran dan pengetahuan yang lebih baik. Nah, selanjutnya mengenai netralitas kuantitatif dan kualitatif dalam filsafat. Nah, netralitas dalam filsafat baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif merupakan prinsip yang penting untuk memastikan objektivitas dan integritas penelitian. Nah, meskipun pendekatan kuantitatif dan kualitatif memiliki karakteristik dan metode yang berbeda, keduanya bertujuan untuk mengurangi bias dan memberikan pemahaman yang adil serta komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Nah, netralitas kuantitatif menekankan pada yang pertama pengukuran objektif melalui data numerik. Terus yang kedua, analisis statistik untuk mengevaluasi hasil penelitian. Terus yang ketiga yaitu kemampuan untuk Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan untuk mereplikasi dan menggeneralisasikan temuan. Nah, sedangkan netralitas kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam dan konseptual melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, validitas dan kredibilitas melalui refleksivitas dan triangulasi. Dan yang terakhir yaitu deskripsi mendalam untuk memahami kompleksitas fenomena. Nah, kedua pendekatan ini meskipun berbeda, saling melengkapi dalam memberikan wawasan yang holistik. Nah, netralitas kuantitatif cocok untuk penelitian yang membutuhkan data terukur dan generalisasi, sementara netralitas kualitatif lebih sesuai untuk studi yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan pengalaman subjektif. Nah, dengan mempertahankan netralitas dalam kedua pendekatan ini,
Peneliti dapat memastikan bahwa temuan mereka adil, valid, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian kebenaran dalam filsafat. Sini saya akan membahas tentang perbedaan aksentuasi istilah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam penelitian tersebut, namun keempat istilah ini sama-sama mempunyai aspek kompetensi, yaitu untuk yang pertama nilai kebenaran, yang kedua implementasi temuannya, kemudian konsistensinya, dan kemudian netralitas. Nah, kita mulai dulu dari penelitian kuantitatif. Ada yang dikatakan dengan validitas internal dan validitas eksternal. Nah, validitas itu adalah tingkat kepercayaan atau sejauh mana penelitian itu dapat mengukur apa yang seharusnya dia ukur. Nah, validitas internal berkaitan dengan ketepatan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti dalam penelitian. Hal ini menjawab pertanyaan tentang apakah benar-benar variabel independen yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen tersebut. Kemudian ada variabel eksternal. Nah, berkaitan dengan kemampuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian ke populasi yang lebih luas atau ke situasi yang berbeda. Hal ini menjawab pertanyaan tentang sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan pada kelompok lain atau kepada situasi yang lain. Kemudian ada reliabilitas, yaitu mengacu pada konsistensi dan stabilitas pengukuran. Hal ini menjawab pertanyaan tentang apakah hasil penelitian akan sama jika penelitian dilakukan lagi dengan cara yang sama. Nah, kemudian ada objektivitas, yaitu mengacu pada ketidakberpihakan dan netralitas dalam penelitian. Hal ini menjawab pertanyaan tentang apakah hasil penelitian bebas dari bias dan pengaruh seorang peneliti. Nah, kemudian ada dalam penelitian kualitatif, ada yang dikatakan dengan credibility atau kredibilitas, yaitu mengacu pada kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif atau hasil penelitian peneliti. Hal ini menjawab pertanyaan tentang seberapa besar kita dapat mempercayai bahwa temuan penelitian ini akurat dan benar. Kemudian ada transferability, yaitu keteralihan. Nah, mengacu pada kemampuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian kualitatif ke konteks atau situasi yang lain. Hal ini juga menjawab pertanyaan tentang seberapa besar temuan penelitian ini dapat diterapkan pada situasi atau kelompok yang lain. Nah, ada istilah defendability atau kemampuan dipertahankan, yaitu mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan temuan penelitian dari kritik dan pertanyaan. Hal ini menjawab pertanyaan seberapa besar temuan penelitian ini dapat dijustifikasi dan didukung oleh data dan bukti. Kemudian ada confirmability atau kemampuan dikonfirmasi, mengacu pada kemampuan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian oleh peneliti lain. Hal ini menjawab pertanyaan seberapa besar temuan penelitian ini dapat diverifikasi dan direplikasi oleh peneliti yang lain.